Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Cinta bukan hanya sebuah sentimen. Cinta adalah sebuah tindakan kehendak. Allah tidak menuntut dari kita sebuah perasaan yang tidak mampu kita hasilkan. Kita tidak dapat diperintahkan untuk menyukai seseorang atau jatuh cinta, tetapi kita dapat memilih untuk mengasihi musuh-musuh kita. Yang lebih penting lagi, ketika kita mengalami kasih Allah kepada kita, sukacita karena dikasihi membuat kita ingin menjawab kasih itu. Dan Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu, bukan engkau yang memilih aku. Kita mengalami kasih-Nya kepada kita sebagai sebuah realitas yang terus berlanjut setiap kali kita menerima sakramen-sakramen. Juga setiap kali kita merenungkan fakta bahwa Ia memelihara keberadaan kita. Pengalaman pribadi inilah yang memampukan kita untuk memahami kasih dan ingin membagikannya. Saudara-saudari, seperti halnya cinta, persahabatan mudah disalahartikan di dunia saat ini. Karena persahabatan lebih dari sekedar kenyamanan, toleransi timbal balik, atau kegunaan bersama. Teman tidak hanya berbagi cinta, tetapi mereka juga berbagi rahasia dan pengetahuan yang intim. Cinta menuntun pada sebuah komunitas kehendak dan pemikiran. Kita ingin tahu apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh teman kita, sehingga kita dapat berbagi dalam pemikiran, bahkan memuaskan keinginan tersebut. Kisah cinta antara Allah dan manusia terdiri dari fakta bahwa persekutuan kehendak ini meningkat menjadi persekutuan pikiran dan perasaan, dan dengan demikian kehendak kita dan kehendak Allah semakin sejalan. Kehendak Allah bagi kita bukan lagi kehendak yang asing, sesuatu yang dipaksakan kepada kita dari luar melalui perintah-perintah. Tetapi kehendak itu sekarang menjadi kehendak kita sendiri, berdasarkan kesadaran bahwa Allah pada kenyataannya lebih hadir secara lebih mendalam bagi kita daripada kita bagi diri kita sendiri. Saudara-saudari, perintah-perintah Yesus hanya sedikit, tetapi semuanya berkaitan dengan kasih. Perbuatlah ini untuk mengingat aku. Kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan lain-lain. Sifat esensial dan mendesak dari perintah kasih ini terkait dengan misi Kristus. Kita telah dipilih dan ditetapkan untuk pergi dan mengasihi orang lain. Jika kasih ini otentik, bertumbuh dari pokok anggur kasih-Nya, dan besar dalam pengorbanan, kasih ini akan menghasilkan buah. Buah yang kekal, yang untuknya Ia telah mati, adalah kehidupan yang kekal dalam persahabatan dengan Allah. Maka yang paling dibutuhkan orang lain dari kita bukanlah harta benda atau penghiburan, bahkan persahabatan kita, tetapi pengalaman akan kasih Allah bagi mereka, yaitu pengenalan akan Kristus. Dengan melihat dengan mata Kristus, kita dapat memberikan kepada orang lain lebih dari sekedar kebutuhan lahiriah mereka. Kita dapat memberikan kepada mereka pandangan kasih yang mereka dambakan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah
adalah kebenaran, sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam